khamsatu wa khamsuna, yang ke-55. Temu halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa bikum fi daraini amin. Maqal wal maqalatul khamsatu wa khamsuna. Qala Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, ahbis ay imna salasan minal khisalin limazmumah bisalasin minal khisalin al-mahmudah hatta takuna minal mu'minin ay kayyut tatsifu bihaqa'iqal iman kal mu'minin as-sadiqina fi imanihim. Al-kibru bitawadi wal kibru wa ru'yatin nafsi bi'ainil aziz wa ru'yatil ghairi bi'ainil haqirati aqisha at-tawadi. Wal kibri yakunu bil manzilati wal ujub yakunu bi fadilah. Bil mutakabbira yaj'alu nafsahu an murattabakil muta'alimina wal ma'jubi mastaksyara fadilahu an istazadatil muta'din. Wal hirsu bil qana'ah, wal hirsu wal istihadu fi syai'in yatlubuhu wal qana'atu wal ridha bil qismatil. Wal hasad wa yatamanna zawalil ni'matil mahasudi ilal hasidi bin nasihah. Wallahu a'lam bisawabi tarjamatil lughah. Wal maqalatil khamsatu wa khamsuna, makalah yang ke-55. Qala Malik bin Dinar, telah berkata Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridhai akan dia. Ahbis, cegahlah olehmu atau buanglah olehmu, tinggalkanlah olehmu. Ahbis ai imna, arti dibuang, ditinggalin. Salasun, 3 hal, minal hisali mazmumah, 3 hal yang buruk, 3 masalah yang buruk yang harus kita buang dari pribadi kita, dari hati kita, dari diri kita. Bisalasin, dengan 3 hal, diganti. Minal hisalin mahmudah, dengan 3 hal yang terpuji. 3 hal yang buruk, 3 hal yang jelek yang ada pada diri kita harus kita buang, harus kita cegah. Jangan ada di dalam pribadi kita, jangan ada di dalam hati kita, ya. Diganti dengan 3 hal yang baik, yang terpuji. Hatta takunu, sehingga kamu benar-benar, hatta takunu, sehingga kamu benar-benar mukminin, menjadi seorang hamba yang mukmin. Ya, kalau kita bisa meninggalkan 3 perkara yang buruk, mengganti kepada 3 perkara yang baik, maka kita akan dinilai sebagai mukmin yang benar. Insya Allah. Maksudnya gimana? Kaina tasifu bihaqqa'iq, yaitu meliputi, memakai, ya, menghiasi diri kita bihaqqa'iq, dengan hak-hak, dengan hak-haknya keimanan. Artinya diri kita hiasi dengan hiasan iman, ya. Kama lil mukmin, sebagaimana hiasan orang-orang mukmin.
ya, hiasi diri kita dengan akhlak. Insya ini masukin pada akhlak ya. As-sidqina, ya, as-sidqina, mukmin yang benar. As-shadiqin, mukmin yang benar-benar, mukmin yang yakin dengan keyakinannya. Fi imanihim, di dalam keimanan mereka. Apa itu? Yang pertama al-kibru, tinggalkan olehmu, buang olehmu, ganti olehmu, cegah olehmu sifat takabur. Sifat takabur, sifat sombong yang ada pada diri kita, yang bersemayam di kalbu kita, kita buang, kita ganti, kita cegah. Bitawadi, dengan sifat tawadu, dengan sifat tawadu, merendah diri, merendah hati. Insya. Apa itu takabur? Wal kabiru wa ru'yatin nafsi. Yang namanya takabur itu adalah melihat dirinya, melihat dirinya bi ainil azzi, dengan matanya sendiri, menganggap dirinya mulia. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah kita merasa diri kita mulia. Jangan pernah kita merasa diri kita orang yang di atas segala-galanya. Na'udzubillah min dzalik. Wa ru'yatil ghair, sedangkan melihat orang lain bi ainil hariqah, dengan pandangan yang hina, dengan pandangan yang kecil. Ah, dia mah kecil, masih mendingan gua. Nah ini na'udzubillah min dzalik ya. Akisu, maka tinggalkan olehmu, cegah olehmu, ganti olehmu sifat sombong tadi dengan at-tawadhi, dengan sifat tawadu. Wal kibru, dan sombongan itu yakunu, yang menjadikan bil manazilati, mendatangkan, menurunkan, wal ujub, rasa bangga, bangga dengan ibadah kita, bangga dengan harta kita, bangga dengan amal kita. Na'udzubillah min dzalik. Yakunu bil fadilah, dan menjadikan, menganggap dirinya adalah orang lebih utama, memiliki keutamaan. Na'udzubillah. Fal mutakabbiru yaj'alu nafsah, maka sifat sombong itu menjadikan dirinya an-ratiyatu muta'alimin, ya, yang menjadikan dirinya orang yang merasa paling alim, merasa paling pintar, wal ujub, dan bangga. Na'udzubillah min dzalik. Mustaqarran fadlih, sedangkan lihat orang lain mustaqarran, kecil, kecil. An istajadatil muta'din, ya, menganggap orang lain kecil. Istajatul din, dia tidak mengandung kebaikan, ya. Dia mah gak ada apa-apanya, kita nggak usah kita anggap, nggak usah kita dengerin. Subhanallah. Syekh Imam Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu syirah, di dalam kitab Al-Fatawa, ya, mengajarkan pada kita, wa idza ra'aitu kabiran, jika kita berjumpa dengan orang yang lebih tua dari kita ketemu nih orang yang lebih tua dari kita, fayaqulu, maka katakan olehmu, fa innahu tahaqqiqan, sesungguhnya dia sudah pantas, sudah layak, ya, memperoleh apa? Ibadah yang sempurna. Nih, kalau kita ketemu orang yang lebih tua, jadi artinya apa? Kita menghargai, mentakzimi orang tuanya. Kalau orang tua itu ibadahnya lebih banyak daripada kita. Kenapa? Kalau orang tua itu udah bisa merasakan manis dan
asinnya kehidupan dunia ini. Betul nggak? Pengalamannya lebih luas daripada kita. Makanya kalau kita kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kita ketemu orang yang lebih tua daripada kita, maka kita mengatakan dia adalah orang yang lebih layak daripada diriku. Ya, lebih layak diperoleh mendapatkan predikat ahli ibadah, lebih layak dia dipredikatkan orang-orang ahli kebaikan segalanya deh. Begitu. Wa ijara'atu, jika kita ketemu orang yang di bawah kita, lebih muda dari kita umurnya, ya, kita ketemu nih orang yang lebih muda dari kita umurnya, maka kita mengatakan orang ini adalah orang yang masih bersih dan suci dari dosa. Ya, anak muda ini adalah orang yang masih bersih, masih suci dari dosa-dosanya, masih sedikit dibandingkan kita. Nih Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ta'ala mewasiatkan pada kita seperti itu. Wa iza araita aliman, kalau kita ketemu orang alim, orang alim ketemu orang alim, ya, ustaz ketemu ustaz, orang alim ketemu orang alim, guru ketemu guru, ya, kita mengatakan fa innahu faddalaka ilallahi ta'ala walakin anni, kata Syekh Abdul Qadir. Kalau kita ketemu orang alim, orang alim ketemu orang alim, maka seorang alim yang satu mengatakan orang ini telah memperoleh keutamaan yang diberikan oleh Allah atas dirinya daripada diriku. Ya, jadi kita agungkan tuh orang alim, kita muliain, jangan menganggap diri kita lebih alim. Kita harus merendah di hadapan orang alim. Ya, kita jaga akhlak dan adab kita di hadapan orang alim, insya Allah. Kemudian kalau kita bertemu, ya, wa idza ra'aitul ma'asi, apabila kita bertemu ahli maksiat, ketemu orang ahli maksiat nih, kerjaannya maksiat aja, kagak pernah ibadah, apa terus kita harus buang muka, ngebenci dengan orang yang ahli maksiat? Enggak. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, ya hadiyakallahu alaika, ya Allah berikanlah petunjuk hidayah atas dirinya. Fa innahu tahsihun, karena hidayah belum sampai kepadanya. Jadi jangan kita benci melihat orang ahli maksiat, ketemu ahli maksiat buang muka, salah. Kalau kita melihat ahli maksiat, ketemu ahli maksiat, doain biar Allah kasih hidayah atas dirinya. Insya Allah. Bisa begitu? Insya Allah. Ya, kita rubah. Kalau di hati kita masih ada sifat sombong, merasa angkuh, merasa tinggi diri kita di atas orang lain, maka kita rubah, harus menjadi orang yang tawadhu, yang merasa rendah hati kita, menjadi orang yang hina di hadapan manusia, menjadi orang yang hina di hadapan Allah. Fa'ahsanuhu ala nasi, katanya, hinakanlah dirimu di hadapan orang lain. Ya, hinakanlah dirimu di hadapan orang lain. Artinya rendahin hati kita, rendahin diri kita di hadapan manusia, meskipun kita melebihi daripada mereka. Kita orang alim nih, ketemu dengan orang-orang biasa, jangan merasa diri kita orang alim. Kita orang alim, kita ilmu kita bagus, dalam, banyak. Ketemu dengan orang biasa, jangan merasa diri kita orang alim di antara mereka. Jadikanlah diri kita orang yang rendah di antara mereka. Bisa begitu? Insya Allah. Ya, ini kagak kadang-kadang ya.
merasa dirinya alim di hadapan orang yang sangat yang di bawahnya, merasa wah, nah ini nih, naudzubillah min. Kenapa begitu? Karena di hatinya masih bersemayam nafsu, nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang gimana sih? Nafsu yang ingin diluh sama orang. Wah, kalau bahasa orang Betawi bilang di wah, wah si anu hebat, wah si anu keren. Nah, jangan sampai di hati kita bersemayam nafsu lawamah. Orang kalau masih ada nafsu lawamah di kolbunya, seperti itu apapun yang dia kerjain, apa aja yang dikerjain ingin diwah oleh orang. Subhanallah, mudah-mudahan kita terhindar. Bisa kita rubah akhlak kita yang mungkin terdapat sifat sombong, sifat merasa bangga, merasa besar diri kita, merasa alim, merasa kaya. Hatta perkara-perkara dunia yang masih bersemayam di kolbu kita bisa kita kikis secara sedikit demi sedikit. Insya gimana itu caranya tuh? Biar menghilangkan sifat sombong kita, merasa di atas diri orang lain. Gimana itu caranya? Fa'aksiru yastaghfirullah. Perbanyak istighfar pada Allah. Banyakin istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, banyakin istighfar agar hati kita yang sombong, hati kita yang bangga dengan apa yang kita miliki akan runtuh insya Allah. Yang kedua, apalagi itu untuk menghilangkan sifat sombong dalam hati kita. Fazkurul mauta qati'atun nikmah. Banyak-banyak kita mengingat kepada yang namanya kematian, yang memutuskan segala kenikmatan dunia. Kalau orang udah ingat mati, kalau kita ingat mati terus, maka kita lihat hati kita ya nggak ada apa-apanya, betul nggak? Kalau kita ingat mati, ya, kesombongan yang kita miliki kagak ada apa-apanya. Makanya lebih banyak orang ingat mati, kata Rasulullah. Aksiru tazkiratul maut fa innahu qati'atur rahmah, qati'atun ni'mah. Perbanyak olehmu untuk mengingat kepada kematian yang memutuskan segala kenikmatan dunia. Insya bisa kita gitu, insya Allah. Yang ketiga, apalagi biar hati kita lunak, tidak memiliki sifat sombong. Wa yuhibbul yatama. Cintai anak-anak yatim, sayangin anak-anak yatim. Kalau saudara kita janda punya anak yatim, butuh pendidikan, masih butuh biaya, ambil anaknya, kita rawat. Insya kita rawat di rumah. Syukur-syukur tuh anak mau, betul nggak? Kita urusin, tapi jangan jadi budak anak yatim. Ya, jangan suruh ini, suruh itu, sekolahin kagak tuh memperbudak anak yatim. Kalau suruh nyapu aja nggak apa-apa, mendidik namanya, betul nggak? Nyuci pakaian yang dia sendiri nggak apa-apa, itu mendidik namanya. Sekolahin. Insya itu untuk apa tuh? Kita mencintai anak yatim, menyayangi anak yatim, agar hati kita lembut, agar hati kita tidak ada rasa sombong. Ya. Yang keempatnya, agar sifat sombong hilang di hati kita. Ya ra'aitu alan nasi fi tahtika. Banyak-banyak melihat orang yang ada di bawah kita. Ya, kita lihat orang yang di bawah kita, ya Allah. Kalau kita masih dikasih sakit begini, masih alhamdulillah. Coba kalau kita lihat di rumah sakit yang macam-macam penyakitnya yang lebih parah daripada kita, maka timbul rasa syukur kita. Betul nggak? Betul nggak? Kalau di rumah kita sakit, nyesek aja udah bingung, betul.
Kalau kita di rumah kayak model sesrak terus udah sampai sebulan. Ya, begini aja. Tapi kalau kita lihat rumah sakit, ya Allah, ada yang udah dibolongin tenggorokannya, ada yang udah tunggu di sini di tenggorokannya. Kenapa? Buat napas. Berarti sakit yang kita rasain ini masih mendingan dibanding dengan orang yang di bawah. Jadi timbulnya apa? Rasa syukur. Rasa syukur. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat takabur. Wallahu a'lam bishawab.